Keesokan harinya, Ningki mengunjungi toko kecantikan yang berada di negara Tang. Di sini Ningki membeli barang yang ada di sana dan berniat memberikan barang tersebut kepada Sang. Di saat Ningki yang hendak pergi, terlihat beberapa pasukan dari Xiao Ho berusaha mengikutinya. Ternyata Ningki telah menyadari kalau saat ini dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Dengan segera, ia pun mencoba melarikan diri. Akan tetapi, pasukan dari Xiao Ho ini berhasil mengepung Ningki di sana. Ningki bertanya kepada mereka, kenapa mereka harus mengejar dirinya. Faktanya, Ningki tidak mengetahui kalau mereka adalah pasukan yang diutus oleh Xiao Ho yang hendak membunuhnya di sana. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menyerang Ningki dan pertarungan pun terjadi. Di sini, Ningki hanya menggunakan tangan kosong untuk melawan mereka. Singkatnya, ia berhasil kabur dari pasukan tersebut. Akan tetapi, di saat Ningki yang hendak pulang ke rumah, ia dicegat oleh pengawal milik Guru Wei. Sedikit info, buat kalian yang lupa, Guru Wei merupakan orang yang saat ini dipenjara di Istana Siling. Alasan Guru Wei hendak menculik Ningki sampai saat ini belum diketahui. Namun yang pastinya, Guru Wei hendak menculiknya karena ada suatu alasan yang belum dijelaskan. Oke, lanjut. Di sana, Ningki seperti pusing dan tak mampu untuk berdiri, karena pria di sana menggunakan sebuah lonceng di tangannya untuk membuat seseorang menjadi pingsan. Keesokan harinya, Sang yang melihat kalau Ningki tidak pulang semalaman, mencoba pergi untuk mencari keberadaan Ningki saat ini. Terlihat ia mencari ke sana kemari, namun tetap saja ia tidak menemui keberadaan Ningki. Ia yang putus asa lalu menemui Putri Liu. Di sana ia menceritakan semuanya mengenai Ningki yang semalaman tidak pulang ke rumah dan keberadaannya sampai saat ini belum diketahui. Putri Liu mendengarkan hal tersebut lalu memerintahkan seluruh prajurit negara Tang untuk mencari keberadaan Ningki saat ini karena ia juga merasa khawatir. Setelah itu, Sang yang memiliki penciuman yang tajam mengetahui bau badan Ningki dan tak sengaja menemukan sebuah benda yang terjatuh. Ia pun menyadari sebelum Ningki pergi, Ningki sempat berpesan kalau ia hendak membelikan ia sebuah bedak. Menyadari ada yang tidak beres, ia pun pergi menemui kakek legend untuk meminta bantuan. Singkatnya, kakek legend mencoba menerawang posisi terakhir Ningki sebelum menghilang menggunakan bedak tersebut. Si kakek melihat bahwa Ningki telah diculik oleh anak buah dari Guru Wei. Ia pun menjadi kesal kenapa Guru Wei melakukan itu kepada murid kesayangannya. Ia dengan Sang bergegas mencari keberadaan Ningki saat ini. Karena si kakek menyadari posisi Ningki saat ini pasti belum jauh. Di lain sisi, Ningki di saat itu tak berdaya karena terus saja mendengarkan bunyi lonceng yang dimainkan oleh pria di sana. Ningki yang setengah sadar terus saja bertanya alasan pria itu kenapa menculiknya. Dan Ningki juga tak mengenal pria tersebut. Namun tetap saja pria itu mengatakan kalau semuanya ini diperintah langsung oleh Guru Wei yang menginginkan Ningki untuk segera dibawa ke hadapannya. Ningki sesaat merasa heran karena ia juga tak mengenal siapa itu Guru Wei. Di lain tempat, Xiao Ho mendapatkan pesan dari anak buahnya, dan anak buahnya sudah memastikan kalau yang membunuh Zhang
Xuanwei, dan Yusan adalah Ningqi. Membaca isi surat tersebut, Xiao Ho sesaat menjadi marah karena ia tahu kalau Ningqi merupakan satu-satunya orang yang masih hidup di saat ia dulu pernah membantai habis seluruh keluarga yang dimiliki Ningqi, termasuk Jenderal Lin. Kembali ke mereka. Di sini kakek Legend dan Sang terus saja mencari keberadaan Ningqi. Namun tiba-tiba, payung yang dipegang oleh Sang terjatuh, dan payung itu sesaat menunjuk arah keberadaan Ningqi saat ini. Lalu pintu itu pun dibuka, dan benar saja, Ningqi memang berada di tempat tersebut. Pertarungan pun terjadi di sana, dan si kakek Legend dengan berusaha membunuh pria tersebut agar bisa menyelamatkan muridnya. Sesaat pria itu mengeluarkan kekuatan cantrik miliknya, sedangkan si kakek menggunakan kekuatan mantra simbol untuk menahan serangan tersebut. Tak lama kemudian, dari kejauhan, datang sebuah pedang yang tiba-tiba menusuk pria itu dari belakang hingga tewas di tempat. Sesaat, si kakek Legend menyadari kalau pedang itu merupakan milik Junmo, dan ia tahu Junmo telah membantunya. Akhirnya Ningqi berhasil diselamatkan dan dibawa pulang oleh si kakek. Singkat cerita, Ningqi sujud berterima kasih kepada sang kakek Legend karena sudah mau menolongnya. Si kakek mengatakan ia senantiasa akan menolong Ningqi, karena bagaimanapun juga, Ningqi merupakan satu-satunya murid yang ia miliki saat ini, dan ia menganggap Ningqi nantinya bisa menjadi penerusnya kelak. Setelah itu, si kakek Legend akan mengatur jadwal latihan Ningqi, yang dimana setiap hari ganjil, Ningqi akan belajar di akademi, dan setiap hari genap, Ningqi akan belajar dengan si kakek, dan kakek Legend akan mengajarinya cara menguasai kekuatan mantra simbol yang ia miliki. Ningqi pun menyetujui hal tersebut. Sebelum pergi, si kakek Legend memberikan sebuah kertas dan kado. Saat Ningqi keluar, ia melihat isi kado itu berupa koin, dan ia masih belum mengerti maksud dari si kakek Legend memberikan barang itu kepadanya. Singkatnya, terlihat Pipi menemui Ningqi. Di sana Pipi memberitahu kepada Ningqi kalau Junmo yang telah menyelamatkan Ningqi. Mendengarkan hal tersebut, Ningqi bertanya kepada Pipi, siapa yang telah berniat membunuhnya saat itu. Pipi mengatakan kalau orang tersebut merupakan pasukan yang dimiliki oleh Xiao Ho, dan tak hanya itu saja, Ningqi juga diincar oleh pasukan Istana Siling. Terlihat, Pipi merasa heran kepada Ningqi, kenapa semua orang tersebut berniat untuk membunuhnya. Tak lama kemudian, Pipi berjanji kepadanya kalau ia dan seluruh murid dari Master akan melindungi Ningqi di saat Ningqi berada di akademi, karena bagaimanapun juga, Ningqi merupakan adik seperguruan dari mereka. Terlihat, Ningqi hendak memeluk Pipi terkena serangan sihir dan terpental dari sana. Sesaat Pipi pun segera meminta maaf kepadanya karena ia tak sengaja mengeluarkan sihir tersebut. Melihat hal itu, Ningqi merasa kalau Pipi merupakan orang yang sangat hebat. Pipi lalu mengajaknya untuk menemui satu persatu murid yang dimiliki oleh Master, dan mengatakan kepada Ningqi kalau mereka juga merupakan kakak seperguruan dari Ningqi saat ini. Terlihat, Pipi dan Ningqi menemui kakak ketujuh di sana. Pipi memberitahunya kalau kakak ketujuh ini merupakan ahli informasi yang berada di akademi. Lalu, di saat mereka menemui kakak ke-9 dan kakak ke-10, seketika badan mereka bergerak dengan sendirinya.
Kedua kakak seperguruan yang mereka temui adalah kembar, dan mereka memiliki kekuatan yang dimana setiap orang yang mendengarkan musik yang mereka mainkan akan melakukan apapun sesuai apa yang diinginkan oleh kakak seperguruannya itu. Kemudian, mereka melanjutkan untuk bertemu dengan kakak seperguruan yang ke-11. Terlihat kakak seperguruan ini memiliki kekuatan untuk menganalisis semua yang terjadi di akademi. Di saat mereka menemui kakak ke-6 dan kakak ke-4, Ningki menyadari kalau merekalah yang telah memasang jebakan di ujian tahap kedua kemarin. Di sini kakak ke-6 mengatakan kepada Ningki kalau ialah orang yang membuat baju perang untuk Xiaohu. Ningki lalu bertanya kepadanya, apa yang membedakan baju perang itu dengan baju perang lainnya? Kakak ke-6 mengatakan kalau masalah itu bisa Ningki tanyakan kepada kakak ke-4, karena kakak ke-4 lah yang telah merancang baju tersebut. Akan tetapi, di saat Ningki bertanya kepada kakak ke-4, tak disangka pertanyaan tersebut diabaikan olehnya, dan ia tidak menganggap keberadaan Ningki di sana. Singkatnya, mereka pun kembali ke rumah Pipi. Ningki mengatakan kepada Pipi kalau dirinya ingin bertemu dengan Junmo. Sebelum Ningki bertemu dengan Junmo, Pipi memberitahu ke Ningki kalau Junmo sangatlah berbeda dari yang lainnya, karena Junmo merupakan orang yang sangat disiplin dan selalu mentaati semua peraturan yang diberikan oleh master. Pipi juga meminta kepada Ningki untuk bersikap sopan saat bertemu dengan Junmo nantinya. Singkatnya, di saat mereka bertemu dengan Junmo, Ningki berterima kasih kepada Junmo karena telah menyelamatkan dirinya saat itu, dan tak henti-hentinya Ningki memuji kehebatan dari Junmo. Hal tersebut membuat Junmo merasa kesal, dan Junmo menutup mulut Ningki dengan sihirnya, agar Ningki tidak banyak berbicara kepadanya. Lalu Junmo mengatakan kalau Ningki sangatlah memalukan. Junmo juga mengatakan agar Ningki untuk berlatih lebih keras, karena jika Ningki masih lemah, ia akan membuat malu nama baik akademi, dan membuat malu nama dari master. Karena ke-13 murid dari master merupakan orang pilihan. Sebelum pergi, Junmo memberikan sebuah pelakat kepada Ningki, yang dimana pelakat tersebut merupakan sebuah tanda atau identitas seseorang saat menjadi murid dari master. Junmo juga berpesan agar selalu untuk menjaga akademi dan juga menjaga negara Tang, karena negara Tang merupakan bagian dari akademi. Singkat cerita, kakek legend menemui Ningki. Di sana ia memberitahukan bahwa hari ini merupakan hari pertama Ningki untuk berlatih mantra simbol bersamanya. Tak lama kemudian, sang yang berada di rumah tiba-tiba terkejut karena di depan rumahnya saat ini telah dipenuhi sejumlah orang. Sang tiba-tiba merasa takut, dan ia dengan cepat mengemasi semua tulisan kaligrafi yang dimiliki oleh Ningki, dan menyembunyikan semua kaligrafi itu di bawah tempat tidur. Ternyata, semua orang saat ini telah mengetahui kalau Ningki hebat dalam membuat sebuah tulisan kaligrafi. Oleh karena itu, semua orang ingin membeli tulisan kaligrafi tersebut dengan harga yang mahal. Namun di sini, sang justru ketakutan. Terlihat ia pun mencoba pergi melewati belakang rumahnya. Di lain sisi, kakek legend memegang tangan Ningki dan mencoba menulis sebuah mantra yang dibimbing oleh dirinya. Ternyata Ningki dapat mengalirkan mantra tersebut dari tangannya. Terlihat kakek legend sangat perhatian kepada Ningki, dan hampir bisa dikatakan kalau kakek legend ini menganggap Ningki seperti anaknya sendiri. Setelah itu, ia juga memberitahukan kepada Ningki kalau ilmu mantra simbol hanya bisa dipelajari untuk orang yang memiliki bakat saja, dan kakek legend melihat bakat tersebut berada di dalam tubuh Ningki. Kembali ke Sang, ia yang merasa takut akhirnya menemui Xiao Chu, dan Xiao Chu ini merupakan pelayan yang dimiliki oleh Nyonya Jian di sebuah klub. Ia bercerita kalau saat ini rumahnya telah didatangi oleh orang yang sangat banyak.
Ternyata, orang-orang yang berada di rumah Sang yang hendak membeli kaligrafi itu mengikutinya sampai ke tempat itu. Rupanya mereka mengetahui kalau di sana terdapat tulisan dari Ningki. Terlihat, Sang yang memiliki cap dari Ningki dengan mudah memberikan harga kepada mereka, dan harga yang disebutkan oleh Sang sangatlah mahal. Namun siapa sangka harga tersebut disetujui begitu saja oleh pria kaya di sana, dan ia siap membeli mahal tulisan kaligrafi yang dimiliki oleh Ningki. Singkat cerita, di saat itu, Ming telah kembali ke negara Yan. Di sana ia memberikan hormat kepada Raja Negara Yan, yang merupakan ayahnya sendiri. Sang ayah kembali mengingatkan kepada Ming kalau rencana mereka sedari awal adalah membalaskan dendam kepada negara Tang, yang sudah menghancurkan negara Yan milik mereka. Sang ayah meminta Ming tidak boleh lupa akan misi tersebut. Ming menjelaskan kalau ia pasti menjalankan misinya dengan sangat baik. Sesaat, ayahnya menanyakan siapa orang yang dibawa oleh Ming. Ming menjelaskan kalau pria di sebelahnya merupakan pengawalnya yang berasal dari negara Tang. Tentu saja sang ayah menjadi marah karena ia takut pria tersebut merupakan mata-mata dari negara Tang. Sesaat, Ming mencoba meyakinkan ayahnya kalau pria di sebelahnya itu bukanlah seorang mata-mata. Namun tetap saja sang ayah tidak percaya dan meminta Ming untuk membunuh pengawalnya tersebut. Sesaat pedang pun diberikan kepadanya. Namun, Ming menolak untuk membunuh pengawalnya tersebut, dan pengawalnya juga memohon agar tidak dibunuh. Namun siapa sangka, pria tersebut seketika hendak menyerang sang raja. Ia pun ditendang hingga jungkir balik. Ming yang melihat itu langsung membunuhnya di sana. Setelah itu, ayahnya pun menjadi marah karena semua perkataannya ternyata benar, dan Ming meminta maaf karena sudah meragukan kepercayaan ayahnya. Singkatnya, sang ayah mengatakan ia akan mengangkat Ming menjadi raja negara Yan berikutnya. Ming berkata kalau saat ini semua orang di negara Yan mendukung kalau Long Qing yang menjadi raja. Namun di sini sang ayah sudah kecewa terhadap Long Qing karena Long Qing telah gagal di ujian akademi di negara Tang. Maka dari itu, Ming menjadi satu-satunya orang yang akan menjadi raja berikutnya di negara Yan. Dan keputusan itu sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Singkat cerita, Ningki saat ini masih membaca isi kertas yang diberikan oleh kakek legend kepadanya, yang dimana isi kertas itu merupakan tulisan mantra simbol, dan ia harus mengingat semua mantra tersebut. Ia pun berusaha untuk menghafalnya, bahkan Sang yang mengajaknya berbicara tidak ia hiraukan. Hingga esok harinya, ia pun masih duduk di sana dan tidak tidur sama sekali, karena terus saja merenungi isi tulisan dari kertas tersebut, yang sampai saat ini ia belum tahu maksudnya. Singkatnya, ia pun kembali berlatih di Gunung Akademi, tempat tinggal murid-murid para master. Di sana, ia bukannya berlatih, justru ia disuruh-suruh oleh kakak seperguruannya, dan ia pun harus mengantarkan makanan untuk kakak seperguruannya di sana. Karena ia merupakan adik seperguruan yang baru, ia pun harus rela disuruh ke sana kemari, karena itu merupakan tugas setiap murid baru. Namun enaknya, kini ia tak perlu khawatir lagi, karena setiap murid dari master mendapatkan pengakuan dari sang raja, dan pastinya Ningki pun akan dihormati oleh seluruh orang-orang di negara Tang, karena murid-murid dari master akan mendapatkan posisi yang sangat tinggi. Karena hanya orang-orang terpilih yang bisa menjadi murid dari sang master. Setelah itu, Ningki pulang ke rumahnya. Ia pun melihat kakek legend yang menjadi gurunya saat ini sedang membetulkan pintu rumahnya yang sudah rusak.
Si kakek legend sangat perhatian kepada Ningki dan sangat menyayanginya. Ningki pun merasakan perhatian yang diberikan oleh gurunya tersebut. Setelah itu mereka pun jalan-jalan di sekitaran negara Tang. Di sana sang guru menjelaskan panjang lebar mengenai kerajaan negara Tang dan kekuatan mantra simbol kepada Ningki. 你瞧瞧，这叫雾啊！雨水落下之前，所以会觉得还是黄。这些宅子应该是很多年前造的，也能感受到天地无数代建造语言的知识传承下来，其中建造的工匠不知道，连他慢点。 Terlihat hubungan mereka berdua pun sudah sangat dekat, bahkan terlihat sudah bukan seperti guru dan murid lagi, melainkan seperti ayah dan anak. Saking bahagianya mereka berdua, Ningki lalu menggendong gurunya tersebut dan saling tertawa satu sama lain dan berbagi kebahagiaan.